dunia setelah itu tidak melihat background gitu. Tidak melihat. Halo guys, jumpa lagi di podcast 10 bersama aku Danius Pramadani. Kita bakal bahas seputar kemajuan teknologi, inovasi, dan juga dampaknya di kehidupan kita sehari-hari. Nah, di episode kali ini kita bakal ngobrol bersama seorang Gen Z kayaknya ya. Nah, kita bakal ngobrolin ringan aja, kita bakal relate dan vibes-nya tuh kayak anak muda yang hidup di dunia digital. Tapi dia nggak kalah kreatif bersama Mas Yunan. Oke, yang kerjaannya benar-benar di balik media sosial ya. Lurus IG dan ya TikTok gitu. Oke, apa kabar Mas Yunan? Baik. Ya. Makasih ya udah mau datang ke studio podcast kita. Siap. Oke, kita bakal ngobrolin ya latar belakang Mas Yunan dulu deh. Flashback kita ke belakang. Oke, saya nama saya kenal dulu ya. Nama saya Arifdi Yunanto, bisa dipanggil saya Yunan. Saya termasuk bekerja di dunia medsos, jadi kayak seperti ngurus sosial media, bikin konten, carousel atau video gitu, dan juga membuat menaikkan cara untuk mengengage, mendapatkan follower yang bisa dibilang baru dan mengurus yang yang lama-lama gitu. Oke, saya berkuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta. UMS ya? UMS. Saya jurusan di manajemen, konsentrasi di pemasaran. Iya. Jadi ya pas dengan arah untuk mengerjakan di marketing media sosial. Jadi kita bisa, jadi saya juga selain medsos, selain ngurusin medsos juga, saya juga harus mempelajari bagaimana produk ini itu ditargetkan ke siapa gitu, kayak aplikasi kasir gitu. Itu pasti saya targetkan ke perannya yang UMKM yang baru-baru dulu, yang baru memulai, karena juga ya aku tuh juga mendapatkan produk-produk yang murah juga, untuk yang maksudnya bukan murah, tapi terjangkau. Oke. Bentar dulu. Tadi kan Mas Yunan bilangnya jurusannya Pemasaran. Manajemen. Iya. Manajemen kan? Iya. Manajemen tapi konsentrasinya pemasaran. Kalau kita lihat media sosial sendiri, itu kan kalau untuk pemasaran aja oke lah, bagus, tapi selain di pemasaran kan kita harus editing, edit, desain. Itu dari Mas Yunan sendiri, apa ada tim lain? Oke, untuk gini, selama saya bekerja di sana, saya juga bekerja di pekerjaanku ini, saya mengerjakan cara targeting, targeting kemana, topiknya seperti apa, videonya seperti apa, dan juga CapCut, ngurus edit video, sama Canva. Canva, jadi Canva itu nggak hanya Canva carousel juga, feed juga sama, dan juga desain animasi aja. Jadi gimana? Ya nggak desain apa ya, desain lebih rumit gitu, cuma lebih ke desain yang ya bisa dibilang cocok untuk divisualisasikan ke calon beli lah. Pembelinya. Berarti Mas Yunan ini selain pemikirin ini marketingnya mau kayak gimana, masarinnya ke siapa, itu juga yang ngedit feed di Instagram itu juga Mas Yunan. Iya. Real gitu kan buat Mas Yunan. Real di IG, video. Iya. Wah. Iklan. Kalau iklan masih bingung. Tapi ini ada produk dan rencana itu mau dibuatkan jadi iklan nanti. Tapi tunggu saja. Tunggu saja. Tapi nanti yang ini siapa? Mas Yunan juga? Yang ini Mas Yunan juga? Ya. Padahal backgroundnya bukan seorang yang desainer. Bukan kan? Bukan. Ini termasuk switch career enggak? Switch
and Swift and yes dengan momen Keren terakhir. sih, keren. Iya. Maksudnya tuh walaupun sekarang dunianya emang udah digital ya, Sudah sebenarnya digital. gampang kita mau belajar desain atau apa ngedit kan sekarang Iya. toolsnya udah banyak ya. Terus Mm-mm. pembelajaran kelas yang gratis itu juga kayak di coding gitu, sama ilmu-ilmu yang dari main sosial media strategis yang lain-lain di YouTube atau di TikTok atau di Facebook, banyak banget. Jadi untuk para pemirsa ya, Iya. jangan menyia-nyiakan gitu aja. Jangan menyia-nyiakan platform, karena kalau kamu baru mulai dan kamu meremehkan, sama aja kamu tinggal 10 tahun Tapi tuh, gitu. ini Mas Yunanya otodidak ya. Tapi nggak semua orang bisa kayak gitu loh Mas. Dan Iya kan? semua ini aku kerjakan untuk diriku dan untuk bertahan hidup. Kalau tidak maju, ya nggak makan. Betul sih. Gimana sih gitu? Tapi anak-anak zaman sekarang mikirnya kayak, aku nggak makan, kayak misal aku kuliahnya A, ya aku juga harusnya kerjanya A gitu, nggak boleh B gitu. Ini termasuk bagian dari salah satu problem utama saat lulusan. Problem utama kayak anak pertanian. Iya. Ada nggak bisa ngomong siapa ya? Iya. Ada orang dari pertanian pindah ke fashion. Iya. Dia sebenarnya bukan ngurus desain ya dia, tapi ngurus marketingnya. Bagaimana nih bisa dijual, bagaimana juga ngelola produknya. Desainernya bukan dia, ada orang lain gitu. Nggak salah itu istrinya, nggak salah yang desain. Jadi dia fokus dalam bagaimana ini bisa maju. Kalau istrinya itu fokus ke dalam growth, dalam kualitas produknya itu. Berarti emang awalnya tuh, gimana sih? Berarti awalnya tuh emang Mas Junan tuh nggak bergelut di situ ya? Sama sekali. Jujur, edit itu salah satunya bukan Ngedit meme gitu. bukan. Cuma saya tuh sebenarnya saya walaupun saya baru, tapi saya sudah familiar sama sosial media. Iya. Itu karena saya mempelajari banyak orang-orang yang lulus sosial media, yang kayak Syarat Elon Musk. Iya. Elon Musk itu dia termasuk salah satu bagian dari inspirasi saya untuk memulai sosial media, memulai untuk maju yang hubungan sama sosial media. Jadi selama saya berapa tahun ya misalnya, itu saya memiliki pemikiran untuk Dari kapan sih lo Mas? dari SMA ya. Jadi saya tidak hanya baru cuma saya familiar dan saya melihat kalau sosial media itu termasuk bagian dari, termasuk untuk kita mencari emas, mencari permata. Kita menggunakan cangkul ini. Iya. Menggunakan cangkul itu tak bagikan kayak gini deh. Kamu bikin konten nih. Bikin video, bikin carousel dah, bikin ya untuk jualanmu. Pasti membutuhkan tentu membutuhkan itu kan harus punya cangkulnya. Itu kamu udah punya cangkulnya, tapi kamu harus juga memiliki skill untuk mencangkulnya gitu. Sekarang capeknya ngedit, ngedit, bikin konten, ya terus bisa dibantu, bisa pakai kreatif sendiri, bisa pakai AI. Iya, sekarang gitu kayak banyak anak-anak juga bisa ngedit, editnya cakep bagus, cuman isinya kosong. Nah, iya kan? Banyak. Saya bilang untuk banyak orang itu bikin sebuah konten itu pusing rasanya, pusing banget, pusing. Wah, aku bingung gini. Enggak kayak gitu ya. Kamu bikin konten tidak usah pusing. Kamu bikin konten itu harus relate sama calon targetmu. Relate kayak gimana? Kayak gini nih, kayak orang lagi ngurus orang lagi bikin video untuk
targetingnya ke orang-orang yang siapa? masuk ke siapa dulu. Tapi kita harus tahu dulu kita masuk ke siapa dulu. Kita bisa sebutannya itu kayak bikin buyer persona. Buyer persona itu maksudnya ini. Jadi kamu harus memvisualisasi targetmu itu seperti apa tuh, kayak ini. Namanya Andre. Yes, namanya Andre, ya kan? Iya. Umurnya berapa? Kalau gini kayak baju bola, baju jersey bola nih. Kamu urus ini. Bagaimana ini targetmu itu seperti apa untuk jersey bola ini? Kayak aku. Ya kayak aku nih. Tapi harus tahu ini relate apa enggak nih? Kontenmu, apa namanya? Kontenmu, videomu atau carouselmu yang cocok untuk si Andre ini. Nah, untuk mengetahui itu kita harus tahu ini Andre itu orangnya siapa nih, mahasiswa apa, umurnya apa, gitu, mahasiswa apa enggak, umurnya berapa, suka bola yang timnya apa, Arsenal paling dingin untuk MU. oh iya ya Tahu itu MU aku. oh iya. Jadi makanya kedinginan pucuk. Jadi kita harus tahu oh ini Arsenal gitu. Jadi kita tahu nih, oh anak segini, umurnya segini, dia suka apa bola, nggak suka ya apa dulu, saya ini apa gitu. Ini intinya visualisasi sebagai manusia itu, gitu. Jangan target. Jadi kalau kamu mikir jangan target itu adalah hanya komoditi gitu, hanya sebagai atensi untuk sebagai meraih kekayaan, enggak. Gak hanya itu, tapi bagaimana caranya kamu harus mengetahui kalian ini calon teman, calon sebagai teman sejatimu atau teman setiamu yang suka wah bareng terus gue percaya buat kamu gitu. Tapi banyak orang-orang yang bisa dibilang mungkin arahnya dari ranah mental itu hanya melihat video tanpa cinta. Iya betul. Aku juga banyak lihat kayak gitu. Makanya itu. Jadi nggak masalah kalau mereka tanpa cinta. Yang penting kamu bisa ngarahin funnelmu, maksudnya corongmu gitu ke orang-orang yang suka nonton kontenmu ini, terus kamu bisa melakukan promosi lah bisa lewat DM, organik aja. Kalau itu organik nggak masalah karena algoritma dari TikTok, dari IG itu sudah cocok untuk digunakan untuk organik sebenarnya. Cuma ya sering sering bikin video aja, sering bikin talos tipsnya gitu. Jadi kalau nanti kamu nambah ads gak masalah, tapi ads itu adalah sebagai boosting gitu. Oh, jadi tanpa itu kan harusnya bisa FYP juga ya? Harusnya bisa FYP juga. Ada kok yang video nggak jelas masuk, kayak mungkin video apa ya, kayak orang pakai topeng putih gitu terus bodo amat, nanti dia ngejoget-joget tapi rame. Kalau song gitu juga berpengaruh. Song termasuknya gini, ada beberapa konten organik yang rame no song, audio asli dari video itu gitu. Jadi maksudnya ada beberapa, ada banyak strategi sebenarnya. Ada yang hoki, tapi ada yang juga yang strategi kayak apa ya, yang penting ada sosial media TikToknya itu jualan ayam goreng gitu. Dia itu kontennya itu macam-macam, tapi lagunya cuma satu. Oh iya. Ada cuma ini dia cuma cari aja tuh kayak cari aja TikTok itu. Apa namanya tuh ini TikTok ayam goreng. Ini jualan ayam goreng. Tentang itu dia itu kontennya macam-macam ya, konten lucu-lucuan tentang gerobak. Iya, tahu deh itu. Tahu ya? Yang stop itu si tapor uang itu enggak sih? Ya banyak bisa lah, mungkin salah di sana ya mungkin. Nah saya aku suka karena dia konsistennya ada di lagu itu, cuma satu lagu. Apa lagunya? Wah ini lagunya tuh kayak terlalu chill apa ya, Nujabes kalau nanti kan tahu. Nah ini kalau nanti kan tahu itu kayak lagu-lagu namanya artisnya itu Nujabes gitu tahu. Tapi Nujabes atau apa ini lo-fi gitu. Tapi lagunya ya hanya itu, tapi rame. Oh jadi tuh kita nggak bisa sebenarnya melihat konten mana yang bakal rame gitu. Apa bisa? Nggak bisa, tapi TikTok bisa merekomendasikan. Nggak salah itu ada panduannya tuh.
Di depan Mas musik. Finan belajar kayak itu juga. Iya, tapi hanya mempelajari. Kalau praktek ya masih berapa ya? Masih kelas 2. Dikit masih ada gitu. Tapi Wow, banyak banget ya PR-nya kita sebagai anak. baru juga saya gitu. Tapi dalam belajar sosial media itu mudah. Mudah. Yang penting tuh nggak usah pusing untuk bikin konten, nggak usah pusing bikin apa. Yang penting kamu bikin kayak gini aja. Kamu masak ke orang ini, kita masakin ke orang. Kamu ngobrol gitu. Nah obrolanmu ini bagaimana cocok sama si dia gitu. Sebetulnya apa ya? Kayak soft selling gitu. Oke. Kayak gitu following itu berpengaruh, Mas. Untuk follower sama following itu gini. Banyak yang bisa bilang kalau following itu tuh ada yang langsung orang beli follower, ada yang langsung beli Iya, sama. ini gitu. Itu bisa merusak algoritma sebenarnya. Oke. Jujur aja itu bisa merusak algoritma karena apa? Gini, untuk bisa suatu konten atau suatu konten ini mendapatkan mendapatkan sebagai rekomendasi dari IG, TikTok tanpa ads ya, organik ya. Itu dengan cara apa? Nge-like. Itu ini hal biasa. Komentar, bagikan, dan save. Oke. Itu tips lah mungkin. Seenggaknya gini deh. Banyak orang UMKM itu meremehkan soal kayak komen. Google Map ada yang minta satu nggak dibalas. Kayak maksudnya kita walaupun itu hanya Google Map, gitu. Google Map itu adalah sebagai sampul kita pertama ya, sampul kita dalam menilai kayak gini. Mbak ngerasain nggak kalau Amerika ada hotel bintang 3 dan komentarnya ada yang ngeluh, ada yang peluk, ada yang baik. Kalau nggak dibalas, kira-kira bagaimana menurut? Ini nggak responsif nih hotelnya, bintang 3 ya. Aku aja kalau beli barang sesuatu di TikTok, di Shopee, bintang tuh minimal 4,8. 4,7 aja nggak beli. Nah, bintang 3 aja udah merasa orang kaya gitu, udah ngomong gitu kan. Kayak ini mati banget, nggak dibalas gini. Padahal hal kecil itu bisa merubah semua gitu. Hasilnya udah merubah semua. Merubah persepsi pelanggan. Walaupun ini remeh ya. Iya, remeh sih. Remeh betul. Tapi itu bisa membantu untuk materi gratis. Oke. Ya kayak sama aja kayak sosial media, kayak konten, feeds atau storytelling in caption or video storytelling itu. Iya. Yang dibutuhkan itu tidak dibutuhkan semua ya, ini jujur aja ya, dibutuhkan semua tentang engagement gitu. Bagaimana orang berkomentar, bagaimana bereaksi, negatif positif pun yang mereka engagementnya naik ya. Kayak positifnya kayak orang bagi-bagi duit, ini orang nyenggol orang gitu. Tapi tetap kalau mendapatkan engagement, dapatkan pancingan, dapatkan umpan dari calon-calon pemirsa gitu. Itu apakah itu masuk pakai komoditi gitu. Jadi ya mereka menyerong menggunakan kreativitas mereka untuk mendapatkan engagement gitu. Ya like, membagikan. Pengaruh. Besok aku mau komen setiap ada yang lewat dulu. Oh iya. Bisa. Jadi kamu tahu nggak, Mas? Kamu bikin konten nih. Ada orang konten Intan. Ada komentar namanya keju mozzarella. Masih ingat atau? Keju mozzarella. Iya. Apa sih? Apa? Wah, ini keju mozzarella ya. Diarahin ke kemasan keju mozzarella. Itu termasuk bagian dari marketing gratis. Ini walaupun itu adalah strategis. Jadi mending kalian ya untuk mencoba untuk tidak hanya ngedit video gitu ya. Ini udah selesai jadi. Udah selesai upload. Tinggal
Enggak. Sosial media itu adalah urusanmu. Harusnya IG, TikTok, Facebook yang kamu urus itu adalah dirimu sendiri gitu. Bagikan itulah. Kamu bisa, ya intinya kamu bisa komentar ke banyak, mungkin kayak Fakta Indo atau apa gitu. Kamu komentar aja pakai di mozzarella. Yuk, coba kita. Tapi ya kalau di lawan ya juga sih orang bakal melihat ke komennya itu. Kan kamu ini lucu nih. Tapi ini siapa akunnya? Jadi ya. Klik ya. Wah, dia bisa lihat toko portal di Kojima. Ini keju mozzarella. Syarat ya. Cuma kayak itu sama aku kuliah loh, sama aku SMA kuliah terus konsisten balas nih komentar. Maksudnya kan komentar dari videonya orang, videonya dia sendiri ya. Video orang lain, berita orang lain. Kita nggak tahu apa. Wah, ini keju mozzarella. Ini beli keju mozzarella. Wah, itu lucu deh. Tapi itu masalah gratis ya. Pemasaran deh. Pemasaran gratis ya. Salah ya. Salah ya. Jadi nggak perlu menggunakan dana, maksudnya dana iklan lah untuk apa, untuk promosi gitu. modal ketik Ketik sebenarnya gitu. Ya bisa dibilang untuk sebagai sosial media strategis itu sebagai yang ngurus sosial media, kamu harus tahu bagaimana semua funneling, semua bagaimana caranya untuk promosi, bagaimana orang-orang itu tahu kamu itu ada. Tapi ini aku ngomong yang beda ya. Oke. Kalau aku penasaran ya, kalau tadi oh iya boleh aku juga deh. Nanti dingin bikin Iya. Aku penasaran. Sekarang kan AI rame-rame tuh. Oh iya. Iya, apalagi Gemini kan tinggal masukin prompt aja dia udah bisa ngeluarin gambar tuh. Iya nggak? Iya. Atau mungkin Mas Yunan punya tools lainnya. Oke, saya. Tinggal ngasih prompt terus. Oke, mungkin bisa diketikkan nanti ya. Sebutannya WHISK. WHISKAI. Itu gimana bacanya? WISAI. AI ya, itu bisa. Tapi itu pakai ini ya, bisa dibilang pakai kuota-kuotanya ya. Jadi bisa dibilang harus dilihat dulu kuotanya berapa gitu. Masalah lama kok. Jadi mending bikin akun baru. Oh gitu. Oke, lanjut ke aku menggunakan scriptnya pakai ChatGPT. Gitu. Nah, jika memang kalau nanti kamu bikin video tapi wah bingung aku hasilnya apa, aku pakai Gemini. Sekarang ada VO31 yang dimana VO31 menggunakan Flow AI. Coba ketik FLOW.ai. Itu dari Gemini gitu. Jadi kamu bisa memperpanjang videomu dari 8 detik jadi semenit. Itu pakai AI ya? Bisa dibuka Flow. FLOW. Iya. AI. Keluar tuh. Oke, Tunggu, nanti aja ya. Yang penting itulah jadi itu gimana kamu kan lihat di Gemini itu kan videonya cuma 8 detik doang. Entah itu desain aset atau bagaimana mobilnya nyara gitu. Tapi ada cara perpanjang itu dan konsisten. Fotonya konsisten. Jadi orangnya ya, ada orang nih. Gitu. Orang manusia nih. Gitu. Pas mau kan cuma 8 detik. Kalau adegan kita bikin lagi baru orang sama. Kalau nggak beda orang lagi. Tapi kalau dia pakai Flow AI gitu ya, tahu gue Flow AI itu, ya aku bikin juga. Cuma nggak buat lagi. Berantakan. Jadi intinya aku buat itu dari 8 detik bisa diubah bisa di semenit. Jadi kan kuota dari Gemini itu buat video itu kan cuma 8 menit doang. Iya. 8 detik. Ya. 8 detik. Terus kalau dengan Flow AI itu juga pakai API-nya API Gemini VO3 ya, 3.1. Jadi kalau kamu bikin video terus kamu lanjut lagi nih 8 detik. Lanjut lagi ke sequence terbaru. Kau bisa
pakai video sebelumnya itu kau tambahin, digabungin, storytellingnya berbeda lagi, cuma orangnya sama gitu. Tapi putar ya, jadi nggak hanya semenit, tapi ada yang apa namanya, nggak, jadi 8 detik, 8 detik, 8 detik, 8 detik semenit, jadi bisa lah gitu, bisa panjang lah gitu. Jadi dari sebenarnya gini, orang-orang mengatakan kalau katanya sih di video sebelumnya AI, orang malas mikir pakai AI. Jadi kan kadang bingung ya, AI itu sebenarnya peluang atau ancaman, ya nggak? Iya. Nah, menurut kamu itu yang pendidikan kan mungkin lebih ke ancaman ya. Kalau pendidikan bisa aja tugasnya pakai AI, apa AI, dikit AI. Oh, kalau soal itu, Iya, itu nggak baik. Itu jujur itu nggak boleh, nggak etis, karena untuk nggak etis karena kita sebagai pemikir, sebagai manusia untuk berpikir apa ya, untuk berpikir cara mempelajari hal baru, memang harus pahit. Tapi jangan sering-sering lah pakai AI untuk menjawab hal yang saya dibilang kamu sulit. Coba kamu cari dulu, riset dulu, googling aja, googling nggak masalah. Coba punya buku kan baca. Anak sekarang nggak baca. Baca masalah sekarang itu nggak baca gitu, punya buku enggak, artikel gitu. Iya. Tapi AI itu lebih cocok ketika membantu kamu untuk mencari jurnal, untuk riset. Gini namanya syarat lagi ya, Perplexity AI yang namanya itu kan, nah itu kan pakai seluruh jurnal bisa itu. Iya. Jadi kalau kantingan kamu pakai masukin ke ini jurnalnya apa, metodenya apa yang diperlukan, hipotesanya apa, nanti kamu bisa tuh, nanti mereka melatih juga, mereka bakal mencari dan juga sesuai sama terus, dan juga mencari jurnal-jurnal yang kamu butuhkan juga gitu. Nah, ini sebenarnya bisa dibantu sama sebenarnya sosial media itu, secara kayak kita meneliti insight-nya berapa kan, ada kok insight bagaimana, ini bagaimana gitu kan, ada hitungannya per bulan berapa. Sebenarnya itu kan enggak, sebenarnya bisa sih, aku kan pernah nyoba tuh, Dimasukin gitu kan. di screenshot masuk ke Gemini sebenarnya bukan aku sebagai aku malas mikir, enggak, cuma aku butuh bantuan. Iya. Karena plus aku cuma satu orang ini aduh bingung ya gitu, wah aku bingung, makanya itu tadi Tadi juga nanti tidak masalah lain. Jadi semua harus pikirkan ini saya bagaimana, ini bagaimana gitu, coba Gemini gitu. Gimana itu? Jadi ini dia mendapatkan solusi sebenarnya, memberikan ini apa namanya, permasalahanmu ada di sini, solusimu apa untuk membantu gitu, bantu gini. Itu ada hal yang nggak dipikirkan sama orang-orang. Ini kamu sendiri ceritanya, kayak kamu punya usaha nih, terus kamu riset sendiri ini apa tuh, ngitung manajemen akupansi sendiri, wah meledak kepala. Yang ada pusing dan kamu gak fokus. Tapi kalau nanti ada AI itu bisa ngubah semua, kamu bisa dibantu. Ini untuk keuangan sampai PHP berapa gitu, ini apa cash flow untuk segini, apakah cocok untuk dimasukkan ke variabel Jadi penelitian. jadi intinya itu untuk keuangan, terus kayak ini manage bagaimana, brandingnya bagaimana, marketing itu AI itu bisa menyarankan semua. Keren sih, berarti peluang benar-benar. Soalnya peluang, tapi bencana kalau ADK nggak ada yang manfaatin, nggak manfaatin. Berarti kalau misal seorang yang desain ya, berarti kita tuh benar-benar sebagai desainernya. Nah, AI itu kayak membantu kita untuk mengkonsep konsep seperti apa. Karena gini, kalau nanti kamu pakai AI doang, itu ada beberapa AI yang bisa dibilang tulisannya jelek, nggak bisa ngomong karena takut merusak brand gitu. Intinya ada beberapa AI gitu, dia waktu edit pakai bukan video, maksudnya kayak cuma promosi doang itu tulisannya berantakan, kayak ini tulisan Rusia apa nggak tahu. Tulisannya bisa baca itu ya. Gitu. Jadi cocok hanya untuk sebagai konsep, tapi
nggak cocok nanti kan langsung jadi. Tapi Jadi. entah ya kalau nanti kan di masa depan yang akan datang AI Kita tinggal masukin prompt, Masukin udah prompt, jadi udah posternya jadi apa flyernya gitu. karena AI itu berlatih gitu. Iya. AI itu berlatih Masukin dulu. masukin data terus. Nah, jadi menurutku untuk AI itu ku saranin belajar, jadilah terbaik gitu aja menurutku ya. Karena ya itu kamu tuh nanti suatu hari bakal sendiri gitu. Aduh, Kok gitu? ya, suatu hari kamu bekerja, kamu Iya betul bekerja. sih, kalau nggak ada wifi mati, nggak bisa pakai AI. Iya. Jadi ini bukan malas mikir ya, cuma ya apa namanya, AI itu apa mempermudah saja. Tidak sampai untuk menggantikan, kan banyak tuh yang menggantikan AI AI menggantikan manusia. manusia gitu. Sebenarnya ada sedikit ya, ada sedikit ya. Cuma ada sedikit Iya, ya, cuma biasanya kita mikir 100% ya, 100% kita mikir. Kalau ada AI jadi ya 50-nya AI, 50-nya kita gitu. Mas Mbak juga bisa mikir seperti itu kan? Coba Mbak mikir, kalau gantikan AI, kamu Mbak bisa tuh nerusin untuk berpikir work life balance. Nah, jadi 50% Mas Mbak bisa ngerjain, 50% lagi sama AI gitu. Jadi udah cepet selesai. Iya benar. Kopi. Gitu. Tapi iya loh, semenjak ada AI semuanya tuh jadi kayak lebih cepat, lebih efisien aja sih, lebih Tapi- cepat. Kalau dulu kita harus mikir desain, bahkan dulu harus desain di kertas dulu, ya nggak? Tapi untuk AI lagi ada, mohon maaf ya, ada plus Dan tapi ada minus. minusnya. Gini, ini bukan aku AI-nya bukan deh, Iya. ini bukan, tapi sebagai Penggunanya. pengguna dan habit. Sekarang itu perusahaan itu menginginkan kecepatan sekarang. Rasain mas, butuh ini. Terus, aduh Pak, ini lama gini, kan ada AI. Wah. Itu coba. Lalu, iya sih gitu. Ada Cuma AI. ada AI itu, cuma ya ini kita harus tahu lah gitu. Memang bermudah AI aset, cuma kita butuh untuk apakah ini bagus apa enggak, penilaian itu tidak hanya dari AI juga, manusia itu sebagai ya gitu kan, calon pemirsa kita manusia juga Iya. gitu loh. Jadi walaupun AI bisa nilai, tapi sebagai manusia juga harus bisa nilai gitu loh. Apakah ini visualisasinya bisa kesampaikan ke pemirsa gitu. Ada satu pertanyaan lagi. Aku penasaran. Monggo. Sebagai seorang yang bergelut di media sosial ya, Ya. tuh. Nah, cuannya berapa sih mas? Enggak. Itu, aduh. Maksudnya tuh, kamu bisa nih? Ini masalah nih kalau mau kayak gitu tuh. Salah dari kan lagi kita dipancing mama. Iya. Jujur aja bukan yang tadi 2 juta, dari juta berapa ini. Iya, siapa tahu punya freelance apa gitu kan Aku banyak. masih ini, karena aku masih baru mulai, jadi saya masih ada berencana untuk melakukan, mungkin masih beberapa bulan atau apa gitu, saya ingin membuat akun apa ya, jadi tempat jualan, tapi nggak Iya. bisa ngomong karena Gak apa-apa. hanya sebagai rencana tuh, karena ya itu sih apa namanya, terlalu tertinggal kalau nanti kan aku nggak ngikutin itu semua. Gitu aja. Cuma kalau nanti kan sama pendapatan nggak bisa ngomong karena takut bosku kena. Tapi kalau orang-orang kan banyak tuh yang megang media sosial, tapi gak cuma satu akun. Iya. Iya nggak sih? Iya. Aku jualan A gitu, jualan sepatu, kita bikinin tuh belakangnya. Nah, Terus nanti ada lagi kita ngambil job akun apa baju. oh iya, Apa, tinggal apa kita ya tinggal kemampuan sih banyak sebenarnya. tapi Banyak. freelance kayak gitu. Yang itu banyak. Tapi duitnya gede mas. Oh gede sebenarnya, jujur aja gede. Saya sebenarnya nggak ada referensi dari orang siapa yang aku kenal, tapi ya ada video YouTube lah intinya gitu. Kalau nanti kan bisa lebih dari 2 juta sampai 3 juta lebih. Kalau nanti habis itu karena kita macetan gitu. Iya, Ini mah kalau dekat PMK-nya Jakarta, tapi bisa juga sih. kecil. Satu akun 2 juta, terus kita pegang 5 akun berarti 10 juta. Itu bisa jadi. Bisa ya. Cuma ya itu apa? Ya, kita lihat dulu nih pikiran kita gimana gitu. Tapi tenang,
dunia digital itu tidak melihat background gitu loh. Mau kamu lulusan SD, lulusan TK pun yang penting Pilihannya skill. Lu bisa nggak jual barang gua gitu aja. Oh, ini bahasa mana? Iya. Jadi sekarang tuh zaman kerja kayak kerja tuh kadang kita nggak lihat siapa bos kita. Gini, nggak lihat ijazah kita tuh. Siapa yang ngasih kita kerja pun kita kadang nggak bertemu langsung. Ya. Kalau zaman sekarang ya. Iya. Ya, mungkin untuk pemirsa coba nyoba freelance, platform freelance. Kalau nggak apa freelance itu kayak ya itulah, ada platform event yang kamu latih lah gitu. Iya. Nah, bisa kamu mencoba untuk menjual skill kemampuan gitu. Jadi itu mereka nggak menginginkan kamu itu kayak gimana, pengen apa enggak, gendut apa enggak, gua itu itu apa ya? Jangan merasa dirimu itu hanya di situ-situ saja gitu. Kamu bisa mencoba di dunia sosmed gitu. Ada kok yang freelance gitu, dia apa tuh nggak ngurus sosmed, admin, Iya. entry, ngitungin akuntansi itu ada gitu. Coba jasa akuntansi gitu di IG ada. Joki. Maksudnya bukan joki tapi kayak membantu untuk Iya. menghitung buku besar gitu. Oke. Jadi semua itu bisa dikerjakan gitu. Ini kemampuannya bisa dikerjakan beneran gitu. Ini seru banget nih ngobrolan kali ini. Kalau diterusin nanti bisa lama banget Mas Yuna. Iya, azan udah maghrib. Udah maghrib. Udah maghrib. Oke. Makasih Mas Yuna udah mau ngobrol di podcast kita, podcast 10. Ya. Semoga yang dengerin nggak bosan loh ya. Sorry dengan bahasa saya. Memang saya tuh mungkin perlu sedikit cepat, tapi seenggaknya ini membantu kamu untuk mencerahkan gitu. Betul. Oke. Terima kasih Mas Yuna. Sampai jumpa di episode selanjutnya.